Halo, selamat datang kembali di channel Setiap Hari. Hari ini kita akan bercerita tentang mitologi Yunani kuno, yaitu tentang Dewi Gaia, ibu dari Dewa Zeus, dan awal mula penciptaan bumi dan segala isinya. Mari kita mulai. Salah satu tokoh terpenting yang muncul dalam mitologi Yunani kuno adalah Gaia, namun tidak banyak orang yang tahu banyak tentangnya. Tanpa beliau, dunia tidak akan tercipta, para titan tidak akan ada, dan lebih banyak lagi yang tidak akan tercipta untuk memulai mitologi Yunani kuno. Gaia adalah primordial yang juga disebut sebagai ibu pertama, Dewi Bumi, dan ibu Pertiwi, bukan ibu Kartini. Dia merupakan salah satu dewa yang menguasai alam semesta sebelum segala sesuatu ada. Dan alasan mengapa gunung, laut, daratan, sungai, dan dewa Uranus serta langit berbintang terbentuk. Dia mungkin tidak disebutkan dalam banyak mitos Yunani, tapi itu karena dia sudah ada bahkan sebelum para titan terbentuk. Hari ini kita akan bahas tentang kehidupan Dewi Yunani Gaia bersama anaknya, Dewa Zeus. Gaia pertama kali muncul sebagai makhluk ilahi dalam puisi Homer, seperti Iliad. Dalam puisi ini, orang akan mengorbankan kambing hitam untuknya dan bersumpah untuk memanggilnya. Lalu, datanglah Hesiod, seorang sejarawan Yunani yang menulis tentang penyatuan Gaia dan kekacauan yang menyebabkan terciptanya Uranus. Kemudian Gaia dan Uranus melahirkan Oceanus, Titans, Giants, dan seluruh dunia. Uranus akhirnya memutuskan bahwa dia ingin menghentikan Gaia membuat hal lain. Jadi dia memenjarakan anak-anaknya di dalam rahimnya. Ini membuat Gaia marah, yang membuatnya setia dengan putra titannya, Kronos, dan menggulingkan Uranus. Kronos memegang sabit besi yang dibuat oleh Gaia, menyerang Uranus. Kronos mengebiri Uranus, dan tetesan darah Uranus jatuh ke Gaia, bumi, dan menjadi benih Erines, roh penghukuman, bidadari Melian, dan Gigantes. Ada mitos lain bahwa setelah menyerang Uranus, Kronos membuang organnya ke laut. Pencampuran buih laut dan darah itulah yang menciptakan Aphrodite. Namun, setelah kekejaman Kronos, Gaia mengalihkan kesetiaannya kepada Zeus karena Kronos telah memenjarakan anak-anak yang sama dengan yang dimiliki Uranus dan hanya menginginkan dominasi. Gaia berbicara tentang ramalan bahwa salah satu putra Kronos akan menggulingkannya dari tahta karena ketidakkepercayaannya. Karena ramalan ini, Kronos menelan semua anaknya untuk mencegah dia digulingkan. Namun Zeus disembunyikan dan begitu dewasa pergi ke ayahnya dan membuatnya melepaskan saudara-saudaranya dan bersama-sama Zeus dan saudara-saudaranya menggulingkan ayah mereka. Penggulingan ayahnya Kronos oleh Zeus adalah akhir dari para titan. Namun Gaia bergumul dengan Zeus. Dia marah dengan pengingkatan putra titannya Tartarus. Jadi, Gaia melahirkan sekelompok raksasa dan monster bernama Typhus, raksasa badai, untuk mencegah melengsarkan Zeus. Namun, tidak satupun dari mereka berhasil. Sebagai upaya terakhir untuk menggulingkan Zeus, Gaia memberitahunya bahwa putra berikutnya yang akan dilahirkan oleh Metis akan menggulingkannya. Jadi, Zeus menelan Metis dan dari kepalanya muncullah Athena. Versi lain dari mitos tersebut menunjukkan Gaia sebagai ibu dari semua ciptaan. Makhluk panah lahir dari kulit buminya. Raksasa diciptakan dari perkawinannya dengan Tartarus. Dewa laut dilahirkan dari persatuannya dengan Pontos atau laut. Dan Dewi Surgawi berasal dari persatuannya dengan Uranus, langit. Gaia memiliki kuil di Philus, Tegea, Bura, Olympia, Delphi, Sparta, Athena, dan banyak lagi kota lainnya. Karena dia memberikan kehadiran seperti seorang ibu,
Dia mengawasi sumpah pernikahan dan dihormati sebagai seorang nabiah.